I'm mad at Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Amelia dari kelas MB11 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Telkom University. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu ekonomi. Ikutin terus ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluruh tingkah laku manusia. It's all about human studies. Jadi ilmu ekonomi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang seluruh tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang sangat terbatas. Contoh dari ilmu ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan, yang kedua pilihan-pilihan atau choice, dan yang terakhir ada biaya kesempatan atau opportunity cost. Yang pertama ada kelangkaan. Kelangkaan ini mencakup kualitas, kuantitas, tempat, dan waktu. Sesuatu dinyatakan tidak langka apabila jumlah kuantitas yang tersedia sesuai kebutuhan, berkualitas baik, tersedia di mana saja, tersedia di tempat apa saja, tersedia kapan saja waktu dibutuhkannya. Yang kedua ada pilihan-pilihan atau choice. Pilihan-pilihan ini itu didasari oleh semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Maka daripada itu, manusia harus bisa menentukan pilihan-pilihan sesuai individu dan kolektif. Yang ketiga ada biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu berpikir rasional. Berpikir rasional itu seperti kita dapat menentukan dan berpikir rugi atau untung barang yang kita jual. Lalu ada biaya akuntansi atau accounting cost. Ini adalah biaya yang mengeluarkan uang, sedangkan biaya ekonomi atau economic cost itu tidak hanya mengeluarkan uang tetapi kesempatan biaya yang hilang. Ayo kita lanjut ke ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi dua, ada teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro, teori ini sering disebut juga dengan teori ekonomi kecil. Kenapa ya? Karena memang proses alokasi sumber daya ekonomi mikro ini hanya di tingkat individu, perusahaan, dan industri. Contohnya kayak seperti rumah tangga, individu, perusahaan. Contohnya, yang pertama, ada interaksi di pasar barang, di mana penjual dan pembeli melakukan interaksi. Yang kedua, ada tingkah laku pembeli dan penjual, di mana pembeli memaksimalkan kepuasannya dan penjual memaksimalkan laba. Yang ketiga, ada interaksi di pasar faktor produksi, seperti rumah tangga dan tenaga kerja. Teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro ini sering disebut juga dengan teori ekonomi besar, karena proses sumber daya alokasinya ini memang sangat lebih kompleks dan menyeluruh. Contohnya seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan juga teori ekonomi makro ini sudah melibatkan pemerintah seperti kebijakan fiskal. Contoh dari teori ekonomi makro, yang pertama ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Contohnya seperti gaji diberikan kepada pegawai dan subsidi diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, ada pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat ini bertujuan untuk mencapai titik full employment, di mana pengangguran berkurang dan daya beli masyarakat bertambah. Dan yang terakhir, ada mengatasi pengangguran dan inflasi, yaitu melakukan kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal yang mengatur pajak dan kebijakan moneter yang mengatur keuangan atau suku bunga. Juga ekonomi mikro sangat berpengaruh kepada ekonomi makro loh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang ilmu ekonomi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.